Kemudian ulama menjelaskan bahwa Mu'tazilah ini memiliki 5 konsep. Ya, Mu'tazilah ajaran yang memiliki 5 konsep yang merupakan ciri khas. Saya ulangi, setiap penyimpangan itu mereka membuat doktrin-doktrin, ajaran-ajaran yang mereka harus sepakat di atas doktrin itu. Adapun Ahlus Sunnah, mereka tidak punya doktrin kecuali doktrin dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Mereka hanya meyakini yang datang dari Al-Quran, datang dari Sunnah. Adapun firqah-firqah yang menyimpang seperti Mu'tazilah, di antara doktrin mereka itu ada 5. Ya, doktrin mereka ada 5. Yang pertama, doktrin mereka yaitu al-adl, keadilan. Yang dimaksud dengan keadilan di sini adalah mereka menolak adanya takdir. Karena kalau beriman dengan takdir, kata mereka, berarti zalim. Zalim. Allah telah memaksa hambanya untuk beriman dengan takdir, itu zalim. Hingga dikatakan menurut mereka manusia tidak punya kekuasaan, manusia tidak punya kebebasan dalam memilih kalau beriman kepada takdir. Karena beriman kepada takdir, kita beriman bahwa manusia sudah ditentukan surganya atau nerakanya. Ini beriman kepada takdir. Menurut Mu'tazilah, kalau kita mengimani manusia sudah ditentukan masa depannya di surga atau di neraka, berarti ini menolak keadilan. Nah, sehingga adil menurut mereka harus menolak iman kepada takdir. Makanya Mu'tazilah dimanapun mereka berada, mereka tidak percaya dengan takdir. Dan pendapat Mu'tazilah ini dibenarkan oleh para pemikir, para intelektual, dan termasuk para motivator. Dan ketika mereka bicara kepada manusia, itu seringkali nampak jelas mereka menolak takdir. Gitu. Mereka dalam memberikan motivasi luar biasa. Kata mereka, kitalah yang menentukan masa depan kita. Tuhan tidak ikut campur dalam masalah kehidupan kita. Tuhan tidak punya hak mengatur hidup kita. Ini kata-kata orang-orang yang mengingkari takdir. Mereka menyebut dengan istilah keadilan. Nah, makanya kata mereka, justru kalau kita beriman kepada takdir, kita nggak maju. Sehingga dulu di Indonesia, beberapa tokoh, ya, beberapa kaum intelektual di negeri kita mengatakan rukun iman harus dirubah. Rukun iman itu cukup 5. Ya, rukun iman cukup 5. Rukun iman yang ke-6, beriman kepada takdir, harus ditolak. Gitu. Rukun iman kepada takdir harus ditolak. Kenapa? Karena yang membuat Indonesia nggak maju, karena beriman kepada takdir. Ini dia pemahaman Mu'tazilah. Dia membuat risalah, buku, yang menjadi pegangan wajib mahasiswa di Ciputat. Ya. Dan di antara isi daripada buku tersebut menolak beriman kepada takdir. Ini ciri khas ajaran Mu'tazilah. Jadi dimanapun kita mendapati dakwah, ajaran yang mengajak menolak beriman kepada takdir, bahwa yang menentukan nasib adalah kita, Tuhan tidak ikut campur sedikit pun juga. Ini adalah bentuk bagian daripada paham Mu'tazilah. Dan pernah kita bahas pada bahasan-bahasan yang lalu. Maka dari sini kita lihat banyak di antara kita tanpa kita sadari terkena paham Mu'tazilah. Di antaranya seperti kasus motivator. Motivator-motivator itu dalam memberikan arahan, bimbingan, atau memberikan semangat kepada audiensnya, itu yang mereka pakai adalah pemikiran Mu'tazilah. Sama sekali mereka menolak adanya Tuhan ikut campur. Padahal ini jelas salah. Allah yang maha ikut campur dalam segala urusan manusia. Karena Allah memiliki nama Al-Qadir, yang maha mengatur, yang maha kuasa. Semua kehidupan manusia diatur oleh Allah. Bukan hanya manusia, semua hewan, semua alam semesta termasuk malaikat diatur oleh Allah Subhanahu wa taala.
Walaupun bagaimana Allah mengaturnya ini perkara yang gaib. Tapi wajib kita imani Allah yang mengatur. Makanya pelajaran bagi kita jamaah sekalian, kalau kita memberikan motivasi atau kita menjadi seorang motivator, boleh kita memberikan semangat, boleh kita memberikan motivasi yang kuat kepada audiens. Namun jangan sampai kita mengingkari takdir. Justru sebaliknya, yang pertama kita ajarkan kepada manusia bahwa manusia hidupnya tergantung kepada Allah. Maka kalau mau menjadi berubah, minta dulu sama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sama sekarang kita di negeri kita ingin terjadi perubahan. Jangan kita terlalu seperti Mu'tazilah. Unsur Tuhan diabaikan. Padahal kalau kita mau jujur, mau fair dalam berakidah yang benar, dalam menghadapi sesuatu berdoa dulu pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sekarang kan kita yang didepankan rasio dulu. Jadi tolong jamaah sekalian, dalam kehidupan ini memang kita ada usaha ikhtiar manusia, ada juga kehendak Allah. Dua-duanya berjalan. Jadi kalau kita mau selamat di dunia ini, kita jangan menentang kehendak Allah. Kita imani adanya kehendak Allah. Dan yang kedua, kita pun punya ikhtiar kehendak manusia. Dua-duanya berjalan. Maka dalam kehidupan ini yang benar adalah setiap memulai sesuatu, itu doa lebih utama. Doa yang paling utama, doa nomor 1. Baru yang kedua ikhtiar manusia. Baik, kesalahan yang fatal di negeri kita ini seringkali doa yang terakhir. Salah, yang benar doa yang awal. Contoh, seringkali mubalik mengatakan begini, Bapak-bapak, jamaah, kalau kita bisa bantu harta, bantu harta. Kalau kita bisa bantu tenaga, bantu dengan tenaga. Kalau kita bisa bantu dengan pikiran, ide, saran, bantu dengan ide, pikiran, dan saran. Kalau nggak punya, ya minimal doa. Ini kalimat keliru. Doa dianggap sebagai yang terakhir, minimal. Padahal harusnya bagi jamaah, kita mau membangun masjid, tolong yang utama doa dari kaum muslimin. Nah ini jadi konsep pemikiran Mu'tazilah kadang diantara kita terkena tanpa kita sadari. Menafikan kebesaran Allah dalam kehidupan. Jadi seolah-olah kita yang membuat kita berhasil. Kita yang membuat kita sembuh. Kita yang membuat kita selamat. Jadi nggak ada unsur Tuhan dan seterusnya. Ini pemahaman yang salah. Mu'tazilah pertama punya konsep yang namanya keadilan. Namun keadilan versi mereka adalah keadilan untuk menolak takdir. Tidak mempercayai adanya takdir. Bahwa Tuhan tidak punya kekuasaan sama sekali dalam mengatur hidup manusia. Ini jelas bertentangan dengan ayat Al-Quran, dengan hadis-hadis yang begitu banyak. Di antaranya tentang hadis kolam, tentang pena. Bahwasanya Allah Subhanahu wa Ta'ala ciptakan makhluk pertama adalah pena. Dan pena itu menulis catatan takdir dari awal sampai akhir. Gitu, dari awal sampai akhir. Dan itu tertulis 50.000 tahun sebelum Allah ciptakan alam semesta ini. Semuanya tertulis. Yang A, yang B, yang baik, yang buruk, dan seterusnya. Sampai yang di surga dan neraka sudah termaktub, tertulis.